Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat diduga menjadi korban kekerasan majikannya. Ya, dan korban mengalami luka lebam dan sempat disekap beberapa hari sebelum diselamatkan oleh warga dan juga petugas. Sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyekapan asisten rumah tangga didobrak oleh warga dan petugas. Petugas dibantu warga harus mengevakuasi seorang asisten rumah tangga yang diduga menjadi korban penganiayaan majikannya di rumah tersebut. Hasilnya warga mendapati korban dengan kondisi luka lebam dan telah disekap selama beberapa hari di rumah tersebut. Warga sekitar curiga lantaran kerap mendengar tangisan dari dalam rumah tersebut. Warga kemudian melaporkan hal ini ke aparat Polres Cimahi untuk membantu mengevakuasi korban. Setiap hari, setiap malam itu di rumah sebelah ini memang tiap malam tuh mendengar ada orang yang nangis gitu kan. Jadi semua warga itu lihat korban ini matanya kok kenapa pada biru gitu kan, tangannya pada lebam. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara polisi tengah mendalami kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus penyekapan ART, kita langsung saja bergabung bersama Wakapolres Cimahi, ada Kompol Niko Nurala Adiputra. Selamat pagi Pak Niko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Pagi Pak Niko. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Niko, selamat sebelumnya, pagi, ya, selamat pagi Pak Niko. Kami sebelum ingin konfirmasi Pak Niko, apakah benar rumah ini apakah memang rumah penampungan tenaga kerja atau memang murni kekerasan individu majikan kepada korbannya Pak Niko? Iya, baik. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang disampaikan rumah tersebut merupakan rumah yang akhirnya kami jadikan sebagai TKP. Itu adalah rumah milik majikannya di daerah Desa Silame di Ngamprang, Bandung Barat. Dan benar bahwasanya pihak kepolisian Satreskrim pada saat menerima laporan tersebut dan mendapatkan laporan dari si korban yang dalam hal ini adalah selaku pelapor, itu mengalami beberapa luka pada bagian wajah, kedua tangannya maupun punggungnya. Dan sampai saat ini sudah dilaksanakan pemeriksaan dan sedang proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi. Demikian. Baik, ini artinya pelaku sudah diamankan begitu ya Pak ya, dan mungkin bisa diceritakan juga kepada kita seperti apa proses pengamanannya mereka, karena kita juga melihat video-video yang beredar di sosial media begitu ya, sepertinya pelaku ini awalnya tidak terima dan melakukan perlawanan begitu Pak, betul seperti itu Pak? Iya, ya, proses pengamanannya tentunya kaitan dengan masalah perlawanan itu adalah alibi daripada tersangka pada saat itu. Tapi tentunya alat bukti daripada penyidik yang biasa dikumpulkan selain keterangan saksi maupun alat bukti lain, petunjuk barang-barang bukti yang telah diamankan seperti ember, panci, kemudian sapu, kemudian dan sebagainya. Dan juga nanti ada beberapa alat bukti lain, sehingga cukup bahwasanya dua pelaku yang mana majikannya ini diterapkan pasal-pasal persenakan terhadap yang bersangkutan. Ya Pak Niko, ini apa sih Pak awal mulanya pemicunya, penyebabnya mengapa korban dianiaya oleh para pelaku dan sejak kapan nih korban mendapatkan perlakuan kekerasan Bapak? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwasanya korban saudari R ini sebagai ART sudah bekerja kurang waktu 5 bulan dari mulai bulan Mei. Tetapi mulai Agustus sampai dengan Oktober, dari kurun waktu 3 bulan ke belakang, itu korban selaku ART ini sudah menerima beberapa perlakuan, yang mana dalam pasal juga kita sampaikan tadi betul penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya, yaitu karena itu di dalam satu rumah, kami terapkan KDRT-nya. Selain daripada itu juga melakukan perbuatan kaitan dengan masalah merampas kemerdekaan atau mungkin penyekapan, karena ada beberapa kunci dan sebagainya untuk bisa menghindari komunikasi dengan dunia luar, maupun ada perbuatan kaitan dengan menggunakan kekerasan secara bersama-sama, baik dua majikan ini dan suami maupun istri ini dilakukan terhadap si korban ART ini. Demikian, sekarang juga masih dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut. Demikian Mas. Oke Pak, selanjutnya ini terkait dengan masalah penyelidikan, kalau keterangan dari saksi, apakah ada korban lain sebelum dari kejadian ini dan saat ini seperti apa kondisi korban? Kalau korban lain tentunya masih dalam rangka pemeriksaan. Kita juga lagi dalam pengembangan apakah memang ada sebelum dari kejadian ini, dan kemudian ada korban lain yang
dari ART ataupun saudari RI sebagai pelapor maupun korban ini bekerja karena baru bulan Mei, apakah sebetulnya ada, nanti kami dalam rangka pemeriksaan. Iya. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti sekarang kondisi, tentunya kondisi korban, agenda kami ke depan tentu bekerjasama dengan sektor terkait dengan masalah traumatic healing. Kita melakukan traumatic healing terhadap si korban, dan nanti mungkin agendanya akan kami sampaikan lebih lanjut. Dan itu dalam waktu terdekat kita akan melakukan traumatic healing terhadap korban karena dia mengalami beberapa penganiayaan dari majikannya selama kurang lebih 3 bulan. Ya, Pak Niko, ini selama bekerja selama 5 bulan dan mendapat penganiayaan, apakah korban sempat meminta tolong pada warga lainnya mengingat kondisi rumahnya berdekatan dengan warga lainnya, Bapak? Iya, tentunya keinginan itu pasti ada, tetapi tadi kami sampaikan bahwa perbuatan pelaku ini tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap korban, tetapi juga kami kenakan pasal 333 di KUHP itu kaitan dengan masalah merampas kemerdekaan atau yang biasa kami sebut dengan kata penyekapan. Dengan dunia luar tentunya dibatasi kaitan dengan masalah dikunci dari pintu depan maupun beberapa alat komunikasi di rumah tidak diperkenankan, sehingga tidak ada komunikasi ataupun interaksi dari dalam rumah terhadap luar. Kalau permintaan tolong sudah, karena mungkin begitu beberapa video yang beredar juga kita lihat akhirnya warga akhirnya mau nolong daripada si korban sendiri tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kompol Niko Nur Allah Adi Putra selaku Kapolres Cimahi. Ya. Kami berharap ini ada hukum seberat-beratnya untuk para pelaku dan semoga korban diberikan kesembuhan dengan total ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Niko. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selanjutnya pemirsa, seorang pria mengaku sebagai Imam Mahdi ditangkap polisi. Ya, pemirsa, selain diduga melakukan penistaan agama, pelaku juga dijerat dengan tindak pidana pencabulan karena menikahi anak di bawah umur. Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau meringkus seorang pria berinisial WIR yang mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman. Pelaku pendiri perkumpulan Mukhat Pati itu ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Desa Johar Ginting, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pria beristri 6 ini sebelumnya telah menikahi anak di bawah umur yang masih berusia 13 tahun usai mengobati korban yang mengalami sakit usus. Setelah sembuh, korban pun dinikahi pelaku atas bujukan rayu orang tua angkatnya berinisial S dan N yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Pria pendiri perkumpulan Mukhat Pati yang beranggotakan ratusan pengikutnya ini mengaku sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman yang bisa menyelamatkan umat manusia. Menurut keterangan polisi, tersangka WIR melakukan penistaan agama Islam, diantaranya merubah bacaan niat sholat. Yang mengaku sebagai Imam Mahdi, berbagai penyimpangan yang dilakukan sesuai ajaran Islam, diantaranya yang bersangkutan ini mengajarkan kepada pengikutnya dengan niat sholat yang dirubah. Dari pelaku, polisi amankan barang bukti spanduk berlambang Mukhat Pati, 3 buku Mukhat Pati, dan selembar kertas lafaz nikah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Atas perbuatannya, tersangka WIR dijerat dengan pasal berlapis tentang penistaan agama dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jasad perempuan ditemukan warga di pinggir sawah di Lumajang, Jawa Timur dengan kondisi jasad memiliki sejumlah luka aniaya senjata tajam. Iya, dan polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Warga desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur digemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan muda di area persawahan di desa setempat. Jenazah ditemukan dalam kondisi berlumuran darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Jasad diketahui bernama Dian Trisivia, 24 tahun, warga dusun Karanglo, desa Gedang Mas. Mayat janda muda ini pertama kali ditemukan warga yang akan menuju ke sawah dalam posisi terlentang tepat di tepi saluran air sawah. Mengetahui mayat dalam kondisi berlumuran darah, warga kemudian langsung melaporkannya ke perangkat desa setempat dan juga polisi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah luka bacok di beberapa bagian tubuh korban, diantaranya luka sabetan benda tajam di bagian kedua lengan korban dan bagian punggung korban. Polisi juga mengamankan barang bukti sandal dan potongan kain yang diduga berkaitan dengan peristiwa ini. Diduga korban dibunuh dengan menggunakan benda tajam. Kami lagi
coba ini kami coba lakukan otopsi, nanti hasilnya apa langsung kami akan bagi tugas untuk membagi tim saya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terus untuk penyebab kematian korban, luka bacanya bagaimana? Apakah bisa dirga kemana? Nanti kita nunggu hasil dari rumah sakit aja. Berkaitan ada apa bukti yang diamankan? Yang diamankan tadi sementara yang apa itu cuma dari sandal ya kan, dari TKP dapat itu aja, sama kain, ada kain, apakah itu nanti ada kaitannya kain potongan sarung itu nanti kami juga menganalisa dengan hasil penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna kepentingan otopsi. Sementara polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi guna mengungkap dugaan peristiwa pembunuhan ini. Selanjutnya pemirsa, polisi menangkap 1 dari 3 pelaku pembunuhan seorang ASN di Nias Selatan, Sumatera Utara. Ya, 1 pelaku pembunuhan yang ditangkap masih berstatus sebagai pelajar. Jasad pria ditemukan di Desa Lagundi, Kecamatan Luaha Gundre, Mania Molo, Kabupaten Nias Selatan pada 21 Oktober 2022. Korban diketahui bernama Ghazali Lahagu, merupakan seorang ASN Nias Utara yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Atas penemuan jasad yang diduga korban pembunuhan, polisi menangkap 1 pelaku. Pelaku yang masih pelajar sempat kabur dari Pulau Nias, akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Nias Selatan di Pekanbaru. Dari keterangan pelaku, perbuatan ia bersama 2 temannya terhadap korban terjadi secara spontan. Kita sudah berhasil mengamankan tersangka inisial D di Pekanbaru. Motif masih terus kita dalami, ya. Belum bisa kami buka sekarang karena masih terlalu dini, rekan-rekan. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang masih di bawah umur. Yang ya, benar. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi menghentikan paksa festival musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa, hal ini dilakukan akibat jumlah penonton melebihi kapasitas yang membuat puluhan diantaranya pingsan. Ribuan penonton memadati konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan akhir pekan kemarin. Mereka berjoget mengikuti irama musik yang dibawakan para pengisi acara seperti grup band Kahitna, penyanyi Isyana Saraswati, hingga Reza Artamevia. Namun karena melebihi kapasitas, sejumlah penonton ditemukan pingsan akibat berdesak-desakan di lokasi acara. Polisi pun terpaksa membubarkan acara karena dapat membahayakan keselamatan. Sejumlah penonton yang kecewa menggeruduk ruangan panitia konser berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta untuk meminta pengembalian tiket. Polisi memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian paksa sebelum acara selesai guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat fakta yang kami temukan bahwa di lokasi kegiatan tadi terjadi penumpukan jumlah penonton yang sangat-sangat over kapasitas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan jumlah penonton yang sangat membludak, maka kami terpaksa menghentikan kegiatan tersebut. Polisi juga akhirnya mencabut izin festival musik berdendang bergoyang hari ini. Karena sebelumnya panitia menyelenggarakan festival musik ini selama 3 hari, mulai dari Jumat kemarin hingga Minggu ini. Dia gitu. Kita dipotong, kenapa kita di ini, karena kata ngerasa acara ini nggak ada rusuh sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Meskipun kemarin ada yang pingsan, masih ada, itu udah ditangani juga dan dia udah bangun juga. Tapi ya, balik lagi ini pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Teman-teman bisa baca sendirilah kenapa kayak gini. Aku minta maaf sekali lagi teman-teman. Kami ini ingin supaya acara berjalan dengan lancar. Bukti pertamanya adalah teman-teman masih bertanya kan, kok nggak ada booth OT? Karena booth OT itu udah buka, udah gede, udah gede banget. Tiba-tiba kalau mau jalan harus dicabut boothnya. Kita ikutin, kita cabut boothnya. Ya, pemirsa, polisi menangkap 23 pelajar yang berbuat onar dan merampok 2 sepeda motor milik warga dan viral di media sosial. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.
Pilih santan yang kental dong, dan dari kelapa asli. Yang cermat, pilih Sasa Santan. Kentalnya pas, ditambah omega 3 jadi lebih sehat. Sasa Santan omega 3, lebih sehat untuk yang cermat. Santan asli menyehatkan, pakai Sasa Santan karena sayang. Sasaya, Sasa Santan. Hilo Open 2022. Perjuangan meraih gelar juara Jawara Badminton Tanah Air masih berlanjut. Semifinal, final, Hilo Open 2022 live iNews, new home of badminton. Babak live show telah dimulai. Inilah Top 50 di Indonesia Next Big Star. Vote favoritmu di aplikasi RCTI Plus sekarang. Siapakah yang lolos ke babak selanjutnya? Saksikan live show Top 50 di Indonesia Next Big Star live di RCTI. Video-video 이혼했고. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Baru nih, Delby Special Gandum. Biskuit gandum yang enak abis. Lagi cranky? Kunyah Delby Special Gandum. Coklatnya banyak abis. Lagi happy? Kunyah Delby Special Gandum. Lagi sama Besti? Kunyah Delby Special Gandum. Pastinya kenyang abis. Delby Special Gandum. Lebih banyak coklatnya, lebih enak rasanya, lebih terasa kenyangnya. Delby Special Gandum. Harga 2.000. Lahir dari semangat untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan, Partai Perindo hadir untuk membangun Indonesia menjadi negara bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila. Partai Perindo hadir berjuang bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari 75 tahun, sebagian masyarakat Indonesia masih belum mapan dari segi ekonomi dan pendidikan. Partai Perindo yakin perlu ada kebijakan yang berpihak kepada mereka, memberikan kesempatan berkembang menjadi produktif sehingga ikut serta membangun bangsa. Partai Perindo yakin semakin banyak kelompok masyarakat produktif, semakin cepat NKRI menjadi maju dan sejahtera. Terwujudlah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. 일요일에 이혼했고 오늘은 지금. You have fought long enough, Galadriel. Gini nih, serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Karyawan berinisial RD diketahui menjadi kurir sekaligus bandar narkoba. RD yang merupakan karyawan hotel dibekuk oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari tim Raja Wali, Satres Narkoba Polresta Padang di dalam tempat hiburan malam tempat RD bekerja. RD tertangkap tangan saat bertransaksi narkoba dengan seorang petugas kepolisian yang tengah melakukan penyamaran sebagai pembeli. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 2 butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas rokok. Dalam menjalankan modusnya, tersangka berpura-pura sebagai tamu dan kemudian menawarkan ekstasi kepada para pengunjung. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di tempat hiburan malam di Hotel Bintang 5 tersebut yang sudah sangat meresahkan. Satres Narkoba Polresta Padang telah menerima laporan dari masyarakat bahwasanya di daerah pub di hotel, di dalam Hotel Aksana berkawasan di Jalan Bundokan Duang, ya, terjadi peredaran narkotika pil ekstasi. Hasil penyelidikan kami di lapangan, kami telah mengamankan seorang pria inisial R di dalam pub tersebut. Kemudian kami melakukan juga penggeledahan. Dari tangan tersangka kita menemukan 2 pil ekstasi, diduga pil ekstasi. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Sunggal menangkap 23 pelajar yang berbuat onar dan merampok 2 sepeda motor milik warga. Dari ke-23 orang yang diamankan, 1 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan senjata tajam jenis kelewang, samurai, dan gear motor yang digunakan para pelajar untuk membuat onar. Sebelumnya, dari rekaman CCTV yang viral di media sosial, awalnya pelajar melakukan konvoi dan melintas di lokasi, kemudian melihat ada pelajar lain yang tak dikenalnya dan langsung merampas sepeda motornya. Selain melakukan aksi perampasan motor, para pelajar yang diduga kuat merupakan anggota geng motor ini juga kerap membuat onar dan aksi tawuran di Kota Medan. Kapolsek Sunggal, Kompol Chandra Yuda menyebut bahwa pihaknya saat ini akan berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Medan untuk kelanjutan kasus ini, mengingat para pelajar masih berstatus di bawah umur. Mereka melakukan konvoi bersama lintas di Jalan Sunggal sampai SPBU, melihat ada sesama pelajar yang tidak mereka kenal, kemudian dilakukan perampasan arus lalu lintas yang padat. Kemudian mereka melakukan aksi dengan merampas 2 sepeda motor. Atas perbuatannya, 1 orang pelajar disangkakan dengan pasal 365 KUHP, tindak pidana pencurian, sementara 22 pelajar lainnya dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sungguh keterlaluan aksi sekelompok pelajar di Medan. Mereka berbuat anarkis, seakan-akan paling hebat di jalan. Tindakan mereka bukan hanya mengganggu ketertiban, namun juga membahayakan orang lain. Ingat, jangan lo sia-siakan hidup lo dengan berbuat yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi meresahkan orang banyak. Lakukanlah hal yang positif untuk masa depan lo, agar lo tidak menyesal di kemudian hari. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Nur Aini. Lapor Pak Polisi, di wilayah Ponorogo marak judi togel. Tolong diberantas, Pak. Selanjutnya, laporan dari @zea665. Lapor Pak Polisi, di sekitaran Pondok Cabe Pamulang sedang marak gangster. Sangat meresahkan dan mengerikan. Mohon patrolinya, Pak. Dan selanjutnya, laporan dari @Driva. Lapor Pak Polisi.
Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.